Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asdillah dengan NIM H0222-336. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan cara melakukan uji validitas, uji reliabilitas, uji tingkat kesukaran, dan uji daya pembeda dengan menggunakan aplikasi Excel dan aplikasi SPSS. Nah, untuk uji validitas di sini saya menggunakan aplikasi Excel. Uji reliabilitas saya menggunakan SPSS, uji tingkat kesukaran saya menggunakan SPSS, dan uji daya pembeda saya menggunakan aplikasi Excel. Yang pertama yaitu saya akan memaparkan cara melakukan uji validitas dengan menggunakan aplikasi Excel. Terlebih dahulu kita masuk ke aplikasi Excel. Terlebih dahulu di sini saya menggunakan data subjektif yang terdiri dari 6 butir soal uraian dan sampelnya itu sebanyak 10 siswa. Sini kita akan mencari total nilai dari 10 siswa tersebut dengan menggunakan rumus sama dengan sum buka kurung, kita blok nilai siswa pertama, kita tarik balas kurung, enter. Nah, begitupun untuk siswa kedua sampai 10, tapi kita bisa menggunakan cara cepat, yaitu kita klik totalnya, terus ada nilai, ada tanda tambah, kita tarik ke bawah. Nah, di sini nilainya akan muncul secara manual. Nah, di sini untuk melakukan uji validitas sendiri, syarat dari uji validitas adalah R tabar harus kurang dari R hitung untuk dapat dinyatakan valid. Nah, untuk mencari R hitungnya itu kita menggunakan rumus sama dengan person buka kurung, kita blok soal pertama, koma, dan kita blok total keseluruhan nilai, balas kurung, enter. Nah, begitupun untuk soal kedua sampai ke 6 melakukan rumus yang sama dengan person buka kurung, koma, person Nah, untuk soal keempat sama dengan person buka kurung, koma, balas kurung, enter. Terus yang soal terakhir itu person kurung, kita blok soal terakhir,
koma, itu pun total nilai keseluruhan, baris kurung. Nah, di sini dapat kita lihat dari soal pertama, yaitu R tabel lebih kecil dari R hitung, maka data ini valid. Dan soal kedua dapat dilihat R tabel lebih kecil dari R hitung. Begitupun untuk soal ketiga sampai kelima. Dan di sini bisa kita lihat pada soal ke-6, R tabel lebih besar dari R hitung, maka data ini tidak valid. Kesimpulannya itu soal pertama dan 5 data ini valid, dan soal ke-6 itu tidak valid. Baik, selanjutnya itu kita melakukan uji reliabilitas. Sebelumnya kita masuk ke aplikasi Excel dan kita copy data yang telah digunakan pada uji validitas. Kita copy, selanjutnya kita masuk ke aplikasi SPSS. Karena uji reliabilitas kita menggunakan aplikasi SPSS. Selanjutnya, data yang telah kita copy tadi kita paste ke variabel view. Kita paste ke variabel view. Nah, di sini kita ganti bagian namanya, itu kita ganti menjadi soal 1 sampai soal 6. Nah, selanjutnya kita ganti desimal menjadi 0. Semua desimalnya kita ubah menjadi 0. Nah, setelah itu kita masuk ke data view dan kita masuk ke analyze, kita masuk ke skala dan reliability analyze. Nah, di sini kita pindahkan soal 1 sampai 5 ke sebelah kanan. Karena soal 1 sampai 5 datanya valid. Dan soal 6 itu tadi tidak valid. Terus kita masuk ke statistik dan kita klik skala if tinggal. Terus kita klik continue dan off. Nah, karena kelompok alfanya 0,770, maka data tersebut dikatakan reliable karena 0,770 lebih besar dari 0,6. Selanjutnya kita melakukan uji tingkat kesukaran. Kita tetap menggunakan aplikasi SPSS. Terus kita masuk ke analyze dan deskripsi statistik, frekuensi, dan kita pindahkan soal 1 sampai 5 ke sebelah kanan. Terus kita klik statistik
dan kita klik min, terus continue. Nah, di sini kita bisa lihat nilai rata-rata dari soal 1 sampai 5. Nilai rata-rata itu yang paling bawah sebetulnya. Nah, di sini nilai rata-ratanya dibagikan dengan skala tertinggi. Skala tertingginya itu 9. Maka kita masuk ke kalkulator, kita bagikan. Berikut untuk kriterianya ada di samping kanan, bisa kita lihat. Kita bagikan soal nilai rata-rata soal 1 yaitu 8,20 dibagi 9. Karena skala tertingginya itu 9. Dan hasilnya itu 0,91. Masuk ke kriteria mudah. Selanjutnya itu soal kedua nilai rata-ratanya itu 0,30 dibagi 9 sama dengan hasilnya itu 0,92, juga masuk ke kriteria mudah. Selanjutnya itu 7,70 dibagi 9 sama dengan 0,85 sekian. Dan soal 3 juga masuk kriteria mudah. Selanjutnya itu pada soal keempat nilainya 8,60 dibagi 9 sama dengan 0,95, masuk kriteria mudah. Nilai rata-rata soal yang terakhir yaitu 8,30 dibagi 9 sama dengan 0,92, masuk kriteria mudah. Maka dapat disimpulkan dari nilai rata-rata soal 1 sampai 5 masuk kriteria mudah. Nah, untuk uji selanjutnya itu adalah uji daya pembeda menggunakan Excel, aplikasi Excel. Pertama-tama kita harus urutkan dulu total mulai dari yang tertinggi ke terendah. Yaitu caranya kita klik I, terus kita masuk ke data, terus kita klik filter. Nah, di sini ada arah kanan turun, terus kita klik urut terbesar ke terkecil. Kita tekan. Nah, di sini sudah terurut data yang tertinggi ke terendah. Selanjutnya itu kita kelompokkan kelompok atas dan kelompok bawah menurut teori, di mana kelompok atas dan kelompok bawah 27% dari 10 responden. 10 responden. Jadi rumus untuk mengubah 27% dari 10 responden yaitu sama dengan 0,27 dikali 10, karena 10 responden, kita pakai 10 responden. Kita enter. Nah, di sini nilainya akan keluar yaitu 2,7. Nah, kemudian untuk kelompok atas kita ambil 3 responden. Kita klik, kita ambil 3, kita warnain biar lebih jelas. Begitupun untuk kelompok bawah kita ambil 3 responden saja. Jadi bagian tengahnya kita hilangkan. Kita klik, terus kita blok data yang bagian tengah. Terus kita blend. Nah, di sini nilainya akan hilang. Kemudian untuk uji daya pembeda kita gunakan rata-rata
rata-rata atas, kelompok atas, dan di bawah sini tuh rata-rata kelompok bawah. Biar jelas kita sesuaikan kolomnya. Nah, untuk mencari nilai rata-rata atasnya kita menggunakan rumus sama dengan average buka kurung, kita blok soal pertama, terus balas kurung, kita enter. Nah, di sini nilainya akan muncul. Terus kita untuk lebih cepatnya kita blok, terus kita tarik. Nah, di sini akan memudahkan kita mencari soal nilai rata-rata dari 6 soal ini. Kemudian untuk mencari nilai rata-rata bawahnya itu kita menggunakan rumus yang sama, yaitu sama dengan average lagi buka kurung, kita blok soal pertama, terus balas kurung, kita enter. Nah, kita menggunakan cara yang sama, kita tarik, terus di sini akan muncul nilainya. Untuk daya pembeda, untuk DP-nya, mencari DP-nya, kita menggunakan rumus sama dengan buka kurung, kita blok nilai rata-ratanya, nilai rata-rata kelompok atas, dan kita kurangkan dengan nilai rata-rata kelompok bawah. Terus balas kurung, kita bagi dengan skala data. Skala datanya itu 9. Terus kita enter. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Terus kita tarik ke samping untuk lebih cepatnya. Ini nilai daya pembedanya. Di sini bisa kita lihat untuk kriteria daya pembedanya. Daya pembedanya itu 0,00, masuk ke interpretasi sangat baik. Terus untuk 0,00 sampai 0,20 masuk ke interpretasi jelek. Terus untuk 0,20 sampai 0,40 itu cukup. 0,40 sampai 0,70 itu baik. 0,70 sampai 1,00 sangat baik. Dan bisa kita lihat di sini daya pembedanya daya pembeda dari soal 1 sampai 6 itu masuk kriteria jelek, dimana kriteria jelek itu DP-nya 0,00 sampai 0,20 itu jelek. Baik, itulah yang tadi yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.